Boleh nih teman-teman, siapa yang mau berbagi kesannya, apa yang didapatkan, perasaannya saat melakukan forgiveness journal? Boleh? Siapa nih? Ada Mbak Faiza mau berbagi, Mbak Faiza? Gimana Assalamualaikum rasanya? Kak Ji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. senang sekali bisa hadir di Zoom kali ini. Sebenarnya sudah dinanti-nantikan dari dulu ya Kak Ji ya. Masya Allah. Alhamdulillah dapat media dapat wadah bisa menulis jurnal selama 30 hari. Jadi bisa menuangkan segala emosi, segala kesedihan, segala apa yang dirasakan setiap hari gitu. Awal-awalnya sih pas nulis kok makin merana ya gitu ya, makin makin sedih gitu, semakin dapat jadi masa-masa lalu itu jadi terkenang kembali gitu. Nah setelah itu sampai trauma gitu Kak, sampai ke buah-buah mimpi dan solusinya konsul ke psikolog kan waktu itu. Alhamdulillah dari psikolognya memberikan terapi kayak gitu. Jadi kita jangan selalu mengingat kesedihan, jangan selalu mengingat keburukan yang telah terjadi, tapi kita lebih kepada mengingat titik-titik kebahagiaan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Nah, alhamdulillah saya terus menulis gitu Kak. Terus nulis apa yang saya rasain, ternyata banyak juga kebahagiaannya. Biarpun luka itu masih ada, tapi seiring waktu ketika kita mengingat kebahagiaan, kesedihan itu jadi momen aja kayak gitu. Jangan terlalu dirasakan berlebihan. Ya alhamdulillah, mungkin mudah-mudahan bisa ada lagi ya Kak ya wadah untuk menulis jurnal ini. Masya Allah. Masya Allah, karena memang sebenarnya kesedihan dan kebahagiaan itu tuh sama aja ya. Tapi Mm-mm. kenapa ada yang berlarut-larut kesedihan? Karena mungkin emosi sedihnya lebih banyak gitu ya dengan emosi bahagia. Jadi bisa banget tuh buat diperbanyak emosi bahagianya. Ya, Emosi sedihnya lebih sedikit dan emosi bahagianya lebih dong. Insya Allah. Ada yang mau ditanyain Bapak Iza? syukur jazakillah khair ya Kak Ji. Sebenarnya banyak sih pertanyaannya Kak. Saya kan udah nulis Boleh, bukunya juga. Cuman boleh. waktu itu saya menulis bukunya yang hasil dari jurnal yang sudah saya bikin, tapi pas dibaca lagi kok jadi tulisannya kok bahasanya selalu frontal gitu Kak. Apa karena emosi yang lagi menggebu-gebu gitu ya Kak ya. Jadi pas dibaca kayak di kurang layak kayak gitu bahasanya. Jadi saya udah perbaiki juga Kak, tulisannya lebih bagus, yang lebih rapi gitu. Apakah masih bisa di-share gitu yang terbarunya. Dan kalau misalkan dari segi judul, saya juga masih bingung sih apa cocok sama tulisan saya dalam isinya kayak gitu. Masih inilah Kak, kayaknya masih banyak yang harus diperbaiki. Cuman nggak tahu nanya ke siapa gitu Kak. Mbak Faiza berhasil nulis selama 30 hari? Insya Allah berhasil, biarpun memang pas ngirimnya itu 2 hari selanjutnya, karena memang banyak ini sih Kak, kadang anak sakit, saya sendiri yang sakit, kadang banyak inilah kegiatan kayak gitu. Jadi ngirimnya kadang 2 hari sekali, tapi saya udah nulis dari HP kayak gitu, karena kan harus dikirim lewat Word gitu kan, harus buka laptop, nah terus diedit lagi kayak gitu. Jadi butuh waktu, makanya ngirimnya 2 hari sekali kadang. Nggak apa-apa, nanti bakalan dapat sesi feedback eksklusif dari J, Hmm. nanti dia akan feedback tulisannya ya. Ya, syukran. Ya, Insya Allah. Terima kasih Mbak Faiza, semangat selalu, mudah-mudahan dapat Ya, kesempatan sama-sama. buat Semangat juga teman-teman yang lain ya. semangat juga Salam buat kenal teman-teman yang semua. lain. Insya Ya, Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Masya Allah teman-temannya jadi lega banget. Kita memang merilis. Jadi luka hati itu memang perlu disembuhkan ya, perlu dihadapi. Kenapa orang banyak banget yang nggak mau menyembuhkan luka, itu karena memang belum siap sama rasa sakit untuk menyembuhkan luka itu. Di mana-mana kan memang kita kalau ke dokter jatuh, mesti ditahan dulu gitu kan beberapa menit atau beberapa jam untuk menahan rasa sakitnya. Tapi kabar baiknya adalah itu hanya sementara. Setelah itu kita akan merasakan proses pemulihan. Tapi kalau kita nggak mau meluangkan waktu yang sebentar itu untuk merasakan sakit itu, kita akan merasakan sakit yang berkelanjutan, justru lebih panjang. Jadi nggak apa-apa. Kita lewati proses pemulihan ini, insya Allah waktunya cuma sebentar kok teman-teman. Dan insya Allah teman-teman nanti akan pulih, amin ya rabbal alamin ya.
Selanjutnya saya akan mengundang Mbak Ananda atau Mbak Anissa mungkin untuk berbagi kesannya sambil Mbak Ananda atau Mbak Anissa siap-siap. Saya mau baca dulu nih dari Mbak Vera. Mbak Vera bilang, Alhamdulillah walaupun awalnya agak sulit untuk terbuka menulis terkait forgiveness, tapi akhirnya bisa melalui 30 hari menulis forgiveness journal. Yeay! Kalau yang berhasil nulis selama 30 hari, insya Allah minggu depan kita bakalan Zoom lagi nih teman-teman. Wow. Untungnya saya tidak berlarut-larut dalam kesedihan, sehingga lebih mudah melepaskannya, Masya Allah. Terima kasih untuk tantangan ini, dapat ilmu baru, Masya Allah. Terus lanjutkan proses jurnalnya, apapun ya, nggak harus tentang kesedihan, menulislah tentang kebahagiaan, alirkan perasaan-perasaan yang hadir setiap hari ya teman-teman ya. Selanjutnya Mbak Ananda udah siap untuk berbagi gimana kesannya selama 30 hari saat melakukan forgiveness journal. Terima kasih banyak Kak J, maaf ini pakai masker. Gak apa-apa. Ya, selama ini selama menulis forgiveness journal selama 30 hari, di awal-awal menulis itu rasanya kayaknya tidak akan bisa tidak akan bisa nulis 30 hari karena mungkin kepikirannya itu lama, terus pas di hari ke-6 menulis pun kayak habis, stuck di situ, kayak habis kosakata di dalam otak itu sudah habis. Jadi kayak nyerah, kayaknya hari ke-6 ini bakal nyerah. Tapi setelah melewati hari ke-6, hari ke-7 waktu itu masuk tema baru yaitu memaafkan orang lain. Jadi di memaafkan orang lain itu jadi kepikiran di hari sebelumnya kayak buat apa selama ini cari-cari kesalahan orang lain terhadap diri begitu, orang-orang yang sudah melukai diri kita, buat apa di situ nangis sejadi-jadinya karena ya ampun selama ini sering mencari kesalahan orang lain terhadap diri kita itu, tapi kita nggak sadar kalau sebenarnya kita lah yang menyakiti diri kita itu. Apa yang orang kasih ke kita mungkin tidak seberapa, tapi dampaknya justru kita ya yang buat rasa sakit itu lebih dalam. Jadi lukanya yang tadinya kecil jadi lebih besar karena efek pemikiran-pemikiran, perasaan yang kita alami dari situ, nangis, terus benar-benar meluap di hari ke-7. Dari hari ke-7 itulah jadi pokoknya tulis, kayaknya ada sesuatu yang akan Allah kasih sampai 30 hari ke depan. Jadi alhamdulillah berhasil bisa nulis dan ya bisa tahu diri sendiri itu bagaimana karena Allah. Ya Allah, selamat ya Mbak Nanda. Terima kasih juga buat Kak J dan tim Nulis Yuk yang sudah bikin eventnya. Jadi ya Allah, yang awalnya saya pikir saya ikut event ini hanya sekedar nambah-nambah kegiatan baru, tapi ternyata bisa sampai sejauh ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Terus lanjutin ya Mbak Nanda ya, kita rilis bersih-bersih gitu. Kalau kamar aja kita bersih-bersih rutin gitu ya, rumah aja kita bersihin rutin gitu, apalagi hati yang kita bawa kemana-mana. Orang lain bisa datang dan pergi kapan aja, tapi ada satu yang akan selalu menetap. Siapa itu? Diri kita sendiri. Jadi yuk kita sapa diri kita bersahabat dan kita mencintai diri kita sendiri ya. Mbak Andana makasih banget untuk sharingnya. Ada pertanyaan nggak? Sejauh ini belum ada. Nanti kalau ada bisa di-sharing. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Nanda. Yuk saya mau mengundang Mbak Anissa. Hai Mbak Anissa. Boleh dong berbagi tentang kesannya, perasaannya waktu melewati proses forgiveness journal selama 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Anissa. Ya, pengalamannya waktu itu tuh kalau tiap hari sih awalnya agak susah buat ngungkapin gitu kata-katanya gitu. Lama-lama alhamdulillah sih ngalir gitu aja. Dari awal-awal yang saya yang susah tuh dari pas pertamanya nih ceritanya gimana, tapi pas udah melewati cerita pertamanya itu di awal-awal kesananya sih jadi lancar gitu, mengalir gitu aja gitu. Alhamdulillah jadi bisa ngungkapin apa yang dirasain tiap hari atau di yang lalu-lalu yang pernah saya lakukan dulu di masa lalu, mungkin kesalahan-kesalahan saya dulu, bisa memaafkan orang lain juga gitu, lebih tenang aja gitu, lebih plong ininya perasaannya. Kadang juga saya tuh
yang masih PR banget tuh mungkin emang lukanya nggak bisa sembuh ya, ditinggal sama orang tua, kedua orang tua saya mungkin ya. Sampai sekarang tuh masih kayak apa ya, sedih aja gitu, nggak bisa lupa gimana saya cerita itu gitu aja. Cuman ya alhamdulillah sih masih apa, lebih terorganize gitu apa yang ada di hati saya, di pikiran saya setelah menulis ini gitu selama 30 hari. Mungkin saat kemarin tuh sisa 1 hari tuh nggak sempet ketulis tuh KJ, maaf ya, jadi cuma 29 hari Ya Allah, kemarin tanggung tuh. banget. Ayo banget ya Allah, kemarin kelewat banget. Aku lupa gitu. Cuman alhamdulillah sih setelah menulis ini banyak banget apa sih perasaan-perasaan yang jadi lepas gitu, nggak kayak beban banget gitu di dalam hati, di pokoknya tiap hari tuh diungkapin aja apa yang dirasain gitu aja. Luar biasa banget. Yang jelas sih Mbak Anissa udah berani buat berbagi, buat jujur, itu tuh udah luar biasa sih. Kayak Iya, kalau kita lagi ada luka tuh, lukanya tuh dikasih angin. iya betul. Jadi lebih apa sih, dia terbuka, dia punya ruang untuk Benar. mengering gitu kan. Jadi kayak ngerasa tuh apa ya, kan aku sendiri gitu yang ngerasain ini tuh gitu aja. Karena Bener-bener. Justru kalau misalnya kita pendem doang, kita tuh kayak Daniel dan benar. tiba-tiba inget tuh jadi kayak lebih histeris nggak sih? Iya, ya, jadi susah menerima ya Gade ya. Jadi kayak apa ya? Harusnya kan kita nerima ya apa yang ditakdirkan sama Allah tuh. Jadi biar kayak di waktu itu bilang sampai rasa sakit itu tuh nggak berasa lagi gitu ya. Kayak sampai Karena rasa udah sakit sering tuh, dibahas gitu ya. sampai rasa sakit itu berubah jadi senyuman gitu. Iya, Ya iya, inget gitu. Insya Allah. Ya, Ya Allah. jadi inget waktu J kangen ya, waktu J kangen sama mama sama papa tuh rasanya sakit. Iya Padahal benar tuh, saja. padahal rasa kangen kan. Iya kangen tapi nggak bisa ketemu. Nah, tapi setelah J menikah, akhirnya mungkin luka itu juga kayak ruang yang kosong itu mungkin diisi sama pasangan gitu. Jadi Ya benar. udah keisi gitu kan, dan sehingga Iya. dia pelan-pelan belajar ketika rindu, kangen sama mama sama papa yang udah nggak bisa ketemu tuh, jadi belajar untuk senyum dan langsung ngedoain. Iya benar aja. Lu juga sebelum ayah aku meninggal tuh pernah bilang, kamu kalau mau nurut apa mau jadi berbakti sama orang tua, rasanya bisa pengen nangis ini. Ingat apa harus nurut sama suami katanya. Lu maaf aja. Itu juga nyambung nih, merinding. Kamu harus nurut sama orang tua, sama suami kalau mau bakti sama bapak sama anak katanya gitu. Itu sih yang selalu saya ingat. Ya, jadi sebenarnya kalau kita murung, sedih, itu malah nyusahin mereka yang di sana Iya gitu kan benar. ya. Iya. Ya, jadi yuk kita semangat Sangat banyak amal soleh mereka ya. Amin. terusin perjuangannya mereka. Terima kasih Mbak Nisa. Makasih aja udah kasih kesempatan buat nulis. Ya, sama-sama terus dilanjutin ya teman-teman semuanya. Iya. Iya. Nah, ya jadi itu kalau misalnya kita ya masih ada atau udah nggak ada orang tua, terus kita nulis, kita perbanyak apa ya, kita abadikan gitu kebaikan-kebaikan mereka, mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang dan jadi amal jariah juga buat orang tua kita.